Duduk Bapak Ibu. Shalom. Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah. Ya, puji Tuhan. Kita sudah memasuki bulan November. Sebentar lagi tahunnya habis Bapak Ibu ya. Sebentar lagi 2025 akan kita lewati. Siapa yang di sini mengalami banyak kebaikan Tuhan? Ya, puji Tuhan. Tetap ingat selalu kebaikan Tuhan. Karena kalau kebaikan Tuhan itu tidak diingat, kita ini manusia sukanya lupa. Suka apa? Lupa. Makanya kebaikan Tuhan itu harus terus diingat, harus terus diceritakan supaya terus ingat, supaya terus kita merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Ya, hari ini gambar dulu. Ya, gambar GAB ulang tahun. Hari ini saya akan bahas kelanjutan perjalanan kita bersama dengan Tuhan part 3. Yang satu disampaikan suami saya, yang satu Ibu Gembala, dan yang hari ini saya akan lanjutkan perjalanan bersama dengan Tuhan. Ingat ayat tahun kita, Yohanes 11 ayat 40 dan Mazmur 13 ayat 5 dan 6. Karena ia telah berbuat baik kepadaku, maka aku percaya kepadanya dan aku akan melihat kemuliaannya dinyatakan. Ya, Bapak Ibu sudah umur 25 itu umur dewasa Bapak Ibu. Next. PPT. Ya, 25 tahun itu umur yang sudah besar, umur dewasa. Ya. Kemarin suami saya berkata bahwa bukti kedewasaan itu adalah tahu prioritas. Prioritas mana yang harus didulukan. Terus orang yang dewasa itu juga orang yang sabar, bisa menunggu. Kalau belum dikabulkan itu enggak gulung kuming, enggak ngamuk-ngamuk, enggak gondoan ya. Terus orang dewasa juga orang yang bisa melihat gambaran yang lebih besar. Jadi ini bukan tentang dirinya, tetapi melihat gambar yang besar. Rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Kemarin Bu Gembala juga sudah mengingatkan kita umur 25 tahun itu persiapan menikah. Ya. Next. Hari ini saya ingatkan bahwa bagi dunia menjadi dewasa itu adalah menjadi mandiri. Baik dalam karir mulai menanjak, terus mulai tadi persiapan menikah, punya keluarga baru, semakin dewasa, semakin bertanggung jawab, semakin berdiri di atas kakinya sendiri. Tapi bagi Tuhan secara rohani itu tidak berlaku Bapak Ibu. Semakin bertambah tahun ketika kita berulang tahun yang Tuhan mau, kita bukan semakin berdiri sendiri, semakin bertanggung jawab atas diri kita. Tapi yang Tuhan mau kita semakin bergantung kepada Tuhan. Nah, bagi dunia dan bagi daging kita ini sudah dipersiapkan mandiri, mandi sendiri, belajar, kerja, kuat tenaga, kamu sudah tidak tergantung lagi sama orang tua. Tapi bagi Tuhan, tidak bisa seperti itu, tidak berlaku Bapak Ibu. Jadi ada pertentangan, itu yang membuat kita kadang beda frekuensi sama Tuhan. Nah Bapak Ibu, apa yang ingin saya jelaskan pada hari ini bahwa foto 2 tahun untuk mengerti Yohanes 11 ayat 40. Tuhan kan berkata, kalau kamu percaya, kamu akan melihat
kemuliaan Tuhan. Dulu itu ya, dulu saya pikir bahwa untuk dapat melihat kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan itu harus dengan usaha kita. Ya kan, kalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Jadi usahanya siapa? Usaha kita, kalau kita percaya. Tapi sekarang mari jujur, dari perjalanan umur hidup kita, berapa sepercayanya kita ini sama Tuhan? Siapa yang sini imannya selalu strong? Gak ada ya Bapak? Imannya gimana? Maju 5 langkah, mundurnya kuatnya 3 hari, lemahnya 3 bulan. Jadi ketika kita dibilang orang percaya, sebenarnya kita itu tidak percaya. Itu ujian kita. Jadi kita enggak bisa bergantung dengan kekuatan. Aku percaya. Itu enggak gitu. Namanya orang percaya itu bukan cuma ngomong, aku percaya. Itu namanya kayak mantra ya. Enggak gitu. Karena yang Tuhan lihat itu hati. Masih kita ngomong 1000 kali, aku percaya. Tapi hatinya masih tidak percaya. Juga dianggap Tuhan tidak percaya. Ngerti ya Bapak Ibu sampai sini? Bahkan usaha kita untuk percaya itu butuh Tuhan, bukan dengan kekuatan kita. Ya, itu sebabnya. Next, itu sebabnya ada beberapa penglihatan yang kemarin disampaikan suami saya bahwa ada tugu, ada gambar. Tugunya itu kayak tugu pahlawan. Kalau Bapak Ibu mau lihat gambarnya, kemarin saya search cari tugu. Loh, tugu gambar sih. Ya, ketika ada gambar tugu dan ada suara, bukan karena kekuatanmu, bukan karena kamu. Nah ini tugunya Bapak. Yang atas gak kelihatan. Kelihatan yang belakang? Kelihatan. Cindy? Kelihatan ya. Jadi tugu itu tinggi besar. Yang ini adalah tugu perjanjian antara Tuhan dengan kita. Bahwasanya karena kasih setia Tuhan, karena pribadi Tuhan yang tidak pernah berubah, yang mau dan akan terus mengasihi kita, maka Dia mengasihi kita. Dia memilih, Dia memutuskan untuk mengasihi kita. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita percaya. Bukan karena kita sering ngomong percaya, bukan. Tapi karena semata-mata karena Tuhan. Nah, Bapak Ibu, banyak sekali kecenderungan dalam hidup kita ini. Kecenderungan hidup kita ini transaksi sama Tuhan. Kenapa? Kita itu selalu bilang, kalau aku berbuat baik Tuhan, maka seharusnya Tuhan juga harus melakukan yang baik. Tuhan seharusnya melindungi saya, memberkati saya, dan apalagi Bapak Ibu? Apalagi? Dan sebagainya ya. Pengen apa saja sebutkan. Karena itu akhirnya kita rajin ibadah, kita rajin berdoa. Kita itu seperti nyogok Tuhan. Kita seperti jual kebaikan kita. Kita seperti membaca Alkitab, Tuhan lihat loh aku rajin baca Alkitab, aku rajin berdoa, aku rajin ibadah, kasih persembahan, perpuluhan. Ujung-ujungnya kalau ditarik lebih dalam lagi itu ujung-ujungnya siapa? Aku. Supaya Tuhan berkati aku, supaya Tuhan lindungi aku, supaya Tuhan menyembuhkan aku.
Sadar apa tidak sadar, kita punya kecenderungan itu. Saya juga bertobat, saya kira-kira ini setelah kita baca Ayub ya Bapak Ibu. Ayub itu Tuhan bilang orang yang saleh. Kalau orang saleh punya teman itu juga orang-orang yang saleh juga. Bayangkan sekelas Ayub punya teman-teman yang saleh, yang bijaksana. Mereka itu bilang sama Ayub, dan Ayub juga punya pikiran yang seperti ini. Tuhan itu kok jahat, aku ini hidup saleh, aku ini tidak lakukan yang jahat, tapi lihat hidupku sekarang menderita, anakku mati, hartaku hilang. Teman-temannya juga bilang gitu, kamu kalau gak punya dosa Ayub, hidupmu gak kayak gitu, ya kan? Jadi sama, kalau kamu hidup baik, yang terjadi adalah yang baik. Kalau kamu hidup jahat, yang terjadi itu jahat. Jadi istilahnya kita itu kayak ngotaki Tuhan. Tuhan, aku sudah lakukan ini loh. Jangan lakukan lebih dari yang kota ini. Dari kebaikanku dan kekuatanku. Hari itu waktu saya mengerti ketika ngomong saya bertobat Bapak. Saya pun juga kayak gitu. Saya mengotaki Tuhan istilahnya. Wah enggak boleh lakukan yang jahat. Karena aku ini orang baik. Karena aku orang Kristen. Kayak gitu. Ya Tuhan ngamuk lah. Tuhan itu siapa, kamu siapa? Tuhan itu pencipta, Tuhan itu Allah yang berdaulat. Terus kita itu nggarisi. Enggak boleh loh Tuhan. Enggak boleh Tuhan itu kayak gini, enggak boleh Tuhan kayak gitu, kayak gini. Yang ngamuk Tuhan. Jadi Bapak Ibu hari ini, sungguh-sungguh ingatkan diri kita kalau kita mulai bertransaksi sama Tuhan. Kalau kita mau punya doa terus gak dijawab, terus kita ngomong, ayo Tuhan. Nah Tuhan enggak jawab, kecewa loh aku, ngamuk loh aku. Nah, hati-hati Bapak Ibu, bertobat setiap hari bertobat ya. Sungguh bukan karena kekuatan kita. Semua karena kasih karunia Tuhan. Kita tidak bisa hidup di luar Tuhan. Bahkan biji, coba gambar biji. Bahkan saya kasih gambar biji Bapak Ibu. Bahkan iman sekecil ini loh. Kan Tuhan bilang kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi. Ternyata bijinya itu cuma segini loh Bapak Ibu. Saopil Bapak. Lebih besar opil kayaknya. Sekecil itu. Iman yang sekecil itu loh. Tuhan bilang kalau kita dengan kekuatan kita tidak bisa. Semua harus di dalam Tuhan. Dengan kekuatan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Jadi ciri-ciri kedewasaan adalah next. Kesadaran bahwa kita tidak bisa hidup di luar Tuhan. Kita harus bergantung total. Total 100%. Artinya apa? Bergantung itu hidup nempel, hidup yang berserah, hidup yang tunduk, hidup yang taat. Ngerti Bapak Ibu? Jelas di sini? Ya. Masuk Yohanes 11 ayat 40. Baca Yohanes 11 ayat 40. Ketika Maria Marta menangis dan kirim utusan kepada Tuhan Yesus. Tuhan yang kau kasih sedang sakit. Sakit itu sudah hampir sekarat ya Bapak. Tapi apa yang terjadi? Tuhan tidak datang. Sampai akhirnya Lazarus mati. Setelah mati, itu kan ayatnya Yohanes 11:40, bukankah sudah kukatakan kepadamu kalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Artinya apa? Ketika Tuhan ngomong itu maksudnya kalau kamu percaya kamu akan melihat kebangkitan. Kalau Bapak Ibu baca ayat sebelumnya itu ada kebangkitan Lazarus. Itu kemuliaan Allah dinyatakan. Tapi Bapak Ibu, setelah Lazarus mati dikubur 4 hari, siapa yang bisa percaya Lazarus akan bangkit? Murid-murid percaya?
Gak bisa. Maria Marta yang katanya dekat sama Tuhan, percaya? Menurut Bapak Ibu gimana? Mereka percaya Lazarus bangkit? Ibu-ibu, mereka percaya Lazarus bangkit? Bapak-bapak, mereka percaya Lazarus bangkit? Enggak ada yang percaya karena sudah mati, sudah bau. Siapa yang bisa percaya? Harapan kenyataan sudah hancur, sudah busuk. Pikirannya Marta, oh ya nanti dia di akhir zaman dibangkitkan. Tapi enggak, Tuhan bilang, kamu akan lihat. Hari itu enggak ada satupun. Orang banyak pun juga enggak percaya. Jadi ketika saya baca ini, ternyata Tuhan itu enggak ngomong sama orang lain. Ternyata Tuhan itu enggak mempertanyakan imannya siapa-siapa. Tapi dia berkata kepada dirinya sendiri. Kalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan. Kalau Tuhan ngomong dirinya yang sempurna, yang tahu kehendak Bapa bahwa Lazarus akan bangkit. Tuhan Yesus percaya enggak? Percaya enggak? Percaya, karena dia yang melakukannya. Jadi di sini kita lihat bahwa bukan karena iman mereka, iman Maria dan Marta, bukan karena iman murid-murid, tapi karena imannya siapa? Tuhan Yesus. Imannya Tuhan Yesus. Maka Lazarus itu bangkit. Jadi Bapak Ibu, Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Jadi bukan karena kebaikan kita, bukan karena kita mampu, bahkan kita pun hari-hari ini pun juga angel percaya. Karena kenyataan itu sangat berat, sangat mustahil di depan mata. Tapi Tuhan berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak, demikian juga kamu tidak, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Next, 5. Akulah pokok anggur dan kamulah, stop. Tuhan pokok anggur, kita adalah, yakin. Kita bukan akar, bukan kita apa namanya? Ranting, kitalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab luar aku kamu tidak dapat buat apa-apa. Balik ke ayat 4. Ingat kita ini ranting. Ranting tugasnya apa? Nempel. Wis gak ada sing lain. Nempel gandol sama Tuhan. Berserah, tunduk pada perintah Tuhan, taat. Saya dibalik ke PPT, bergantung itu namanya bergantung total. Sebab di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Memang gak enak ya Bapak Ibu. Kita ini manusia, katanya diciptakan makhluk sempurna. Tapi ternyata semakin semakin bertambah dewasa, ternyata kita disuruh apa cuma? Disuruh apa Bapak Ibu? Disuruh apa Bapak Ibu? Berserah. Disuruh berserah. Gampang enggak? Bapak-bapak gampang enggak berserah itu? Wong sudah biasa dari kecil, dari remaja sudah disuruh mandiri terus, tapi ternyata sama Tuhan disuruh berserah. Gampang apa sulit Bapak-bapak? Sulit. Ibu-ibu, gampang atau sulit? Loh ibu-ibu mana suaranya? Bu? Ibu? Ibu ngantuk semua. Ya, jadi di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa.
Jadi karena imannya Tuhan. Next, Wahyu 3 ayat 19 kita baca dulu. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa aku kasihi ia, dan sebab itu, dan Bapak-bapak dulu ya baca. 2, 3. Barang siapa? Ibu-ibu, 2, 3. Iya. Amin. Yakin? Mau? Mau. Terpaksa ya. Ya. Kata-kata iya ku tegur dan ku hajar. Ini enak apa enggak enak? Enak. Enak apa enggak enak? Enak. Tapi lihat, ternyata teguran dan ajaran ini adalah kepada orang-orang yang dicintai Tuhan. Nah sekarang, siapa di sini orang yang dicintai Tuhan? Mana orangnya? Mana orangnya? Mana orangnya? Belum semua ini. Mana orangnya? Yang mana yang dicintai Tuhan? Sudah siap? Dididik dan disiplin? Bapak Ibu cinta anak-anaknya enggak? Sayang enggak sama anak-anaknya? Oh sayang, apalagi kalau menunggu lama ya. Tapi secintanya Bapak Ibu sama anak-anak, pernah enggak Bapak Ibu terpikir, wis karena aku cinta kamu nak, wis gak usah sekolah. Betul? Karena bagi anak-anak Bapak Ibu, saya ingatkan bagi anak-anak, karena saya pernah merasa anak-anak. Sekolah itu sangat menyiksa. Sekolah itu gak enak. Siapa yang di sini punya pengalaman sekolah enak? Bagaimana dulu waktu dibanguni pagi untuk sekolah, bagaimana Bapak Ibu? Pakai apa? Pakai air diguyur. Belajar itu tidak enak. Saya ingat kalau mama saya ngajari matematika, itu melebihi film horor manapun. Karena saya dicuwiwiti sampai biru-biru semuanya. Tapi kalau Bapak Ibu sayang, akankah Bapak bilang, ya wes nak kamu gak usah sekolah, kamu tidur, kamu makan, sak kenyang-kenyang, kamu sak karep-karep. Begitu Bapak Ibu? Begitu Bapak Ibu. Kan bagi anak, kalau namanya cinta itu senangkan saya, buat saya bahagia. Penuhi keinginan saya. Begitu ya Bapak Ibu? Ya. Tapi kalau orang tua gimana? Harus sekolah, bangun pagi. Sekolah tugasnya apa? Belajar. Tapi lihat anak-anak, tugas cuma satu, belajar, apa yang dilakukan tambah mainan, ngelayap gak karu-karu. Itulah Bapak Ibu, sama kayak kita. Kalau kita bilang Tuhan gak enak, Tuhan tuh bilang sekolah, belajar. Percaya itu juga belajar. Ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita bilang, kenapa Tuhan? Kok Tuhan izinkan yang gak enak? Kenapa Tuhan? Kalau Maria Marta kecewa protes. Kenapa Tuhan? Tuhan tidak datang-datang. Kenapa Tuhan tidak sembuhkan? Kenapa? Karena aku mengasihi kamu. Supaya kamu belajar percaya. Ya. Jadi supaya kita tidak bergantung dengan kekuatan kita sendiri. Dan seringkali kalau kita mulai mengandalkan otak kita kekuatan, tak hitung-hitung ya. Gaji segini, pengeluaran segini, kis cukup ya.
Tapi berapa seringkali semua yang kita rencanakan, semua yang kita harapkan itu kayaknya hancur, gagal semua. Supaya apa? Supaya kita melihat Tuhan. Supaya kita mengandalkan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, next. PPT. Kerelaan hati untuk diproses. Didikan dan disiplin adalah bahasa cintanya Tuhan pada orang yang dicintainya untuk menghancurkan ego kita dan menciptakan ketergantungan yang mutlak hanya kepada Tuhan saja. Amin Bapak Ibu. Kalau misalnya Daniel waktu dia rajin berdoa, malah dia ditangkap, dimasukkan ke gua singa. Terus dia berdoa, Tuhan buat singa-singa ini tidur. Jangan sampai aku dimakan singa. Jangan sampai, lalukan Bapak, lalukan Tuhan, lalukan. Tapi yang terjadi malah Daniel masuk gua singa. Terus dia mungkin berdoa, mungkin ini tidak bisa luput Tuhan, tolong Tuhan, tolong. Buat singa-singanya buta, biar tidak lihat aku. Ternyata malah didekati singa. Danielnya malah diendus-endus. Tapi dia aman di situ. Dia selamat. Jadi kadang ketika kita bilang, Tuhan kalau cinta, luputkan saya dari semua bahaya, luputkan saya dari masalah, lalukan semuanya, badai masalah ini lalukan semua. Tapi ingat, next no? Oh ya, kerelaan hati ada. Next. Tuhan tidak selalu meluputkan kita dari bahayanya, tapi dari tengah-tengah bahaya supaya kita punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Akhirnya menjadi kesaksian dari generasi ke generasi. Jadi ketika kita bilang Tuhan kalau cinta, luputkan. Kadang enggak Bapak Ibu. Daniel pun masuk gua singa. Sadrak, Mesak, Abednego yang dibakar di perapian. Kalau dia bilang Tuhan luputkan. Waktu orang pengawalnya ngorek api, dia mungkin berdoa busung, ojo nyala. Tapi malah nyala. Terus mungkin gasnya dipanaskan, gasnya bocor. Tambah gasnya banter. Tapi lihat, apa yang terjadi ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego masuk ke dapur api? 3 orang atau 4 orang? Ada berapa orang yang di dalam api? Ada berapa Bapak? Ada 4. Siapa yang 4 itu? Tuhan sendiri. Mereka gosong? Enggak. Mereka enggak gosong, mereka enggak hangus. Jadi itu yang menjadi jaminan kita. Kalau kita ingat Tugu, kita ingat kesetiaan Tuhan. Bahwasanya di tengah-tengah tantangan hidup, di tengah-tengah keadaan yang tidak membaik, dalam lembah bayang maut, Tuhan selalu bersama dengan kita. Dan dari tengah-tengah bahaya itu, Tuhan meluputkan kita, Tuhan melindungi kita. Amin Bapak Ibu. Jadi supaya kita terus punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Sekarang mataku sendiri memandang Tuhan. Akhirnya kita bisa cerita kepada generasi kita. Ingat kebaikan Tuhan. Tuhan begitu baik sama kita. Ceritakan supaya itu mereka punya iman yang sama. Mereka juga punya pengalaman yang sama bersama Tuhan. Mereka juga mengalami mujizat bersama dengan Tuhan. Jadi terakhir, kerelaan hati adalah tanda kerendahan hati. Kerelaan hati itu mau mengerti dan sadar dan bertobat. Ya Tuhan, aku tidak lagi mengandalkan kekuatanku. Tapi aku mau bergantung sama Tuhan. Amin Bapak Ibu.
Ini teorinya simple sekali. Gampang sekali. Mengerti kan? Bapak-bapak? Pak? Ngerti Pak? Bu, ngerti Bu? Bu, Ibu, halo? Ngerti? Ya, mulai besok silakan praktek sendiri. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ingat, dalam segala perkara Tuhan selalu bersama dengan kita. Amin. Mari saya undang bangkit berdiri. Kalau hari ini ada yang datang dengan keraguan-raguan, kebimbangan, keputusasaan. It's okay. Datang sama Tuhan. Musik? Jujur sama Tuhan. Tuhan itu maha tahu. Tapi Tuhan itu minta kita jujur terbuka sama Tuhan. Tuhan tolong aku ini tidak percaya. Terus terang Tuhan, kenyataan begitu berat. Terus terang Tuhan, tidak kuat aku. Jujur sama Tuhan. Yang Tuhan rindukan kita jujur, kita rendah hati. Ampuni aku Tuhan. Ampuni kalau aku ini mengandalkan kekuatanku sendiri. Ampuni kalau aku berharap kepada pasanganku, anak-anakku, teman-temanku. Yang kupikir mereka itu bisa menolong aku. Tapi ternyata tidak bisa. Jujur di hadapannya Bapak. Tuhan sangat baik. Dia penuh dengan kemurahan hati. Ya, datang kepada Tuhan. Adik semuanya ngomong sama Tuhan. Ini waktu yang indah untuk ngomong sama Tuhan. Jangan sok kuat. Jangan sok ngajari Tuhan apa yang baik. Rencananya sempurna. Pribadinya sempurna. Dia mengasihi kita. Bahkan di dalam kelemahan kita, kuasanya menjadi sempurna. Ini waktumu Tuhan bersama dengan umat-Mu Tuhan. Engkau yang menilik setiap hati. Engkau yang mengetahui mereka Tuhan. Apa yang mereka perlukan. Apa yang mereka harapkan. Hanya Engkau Tuhan yang diandalkan. Tidak ada yang lain Tuhan. Manusia mengecewakan. Bahkan diri kami sendiri pun kami tidak sanggup Tuhan. Tuhan tolong kami. Roh Kudus mampukan kami. Engkau Allah yang berdaulat. Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami umat-Mu. Orang-orang yang berharap kepadamu jatuh tergeletak. Engkau membangkitkan kami. Engkau menguatkan kami. Engkau menyembuhkan kami. Engkau melepaskan kami dari bahaya. Melepaskan kami dari segala kuasa kegelapan. Dari bayang-bayang maut. Tuhan, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang setia. Engkau yang sempurna di dalam segala jalan. Engkau yang mengangkat kami dari segala keterpurukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
lebih hebat Tuhanku, ku berserah. Di dalam kelemahanku sempurna. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah. Yang membelah laut, yang terdekat badai, yang mustahil pun terjadi. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, Kau membuat mujizat sejati. Di dalam sempurna. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah. Di dalam kelemahanku sempurna. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah. Yang membelah laut, yang terdekat, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, Kau membuat. Yang membelah laut, yang terdekat badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, Kau membuat. Yang membelah laut, mustahil pun terjadi. Amin. Yang buka jalan bagiku, yang membelah, yang terdekat, yang mustahil, karena yang pegang hidupku, Kau membuat mujizat sejati. Bapak Ibu, Tuhan ingin sekali membuat mujizat dalam hidup kita. Jangan halangi kuasa-Nya. Jangan kontrol Tuhan dengan pikiran kita. Tuhan harusnya gini loh, kayak gini loh.
ada di tengah-tengah kita. Dia siap melakukan perkara yang ajaib dan dahsyat. Dan kita membuka hati kita kepadanya, berharap hanya kepadanya. Kita aman di tangan Tuhan. Kita aman di tangan Tuhan. Kita aman di tangan Tuhan. Rencananya selalu yang terbaik buat kita. Yang membawa yang mustahil, karena yang pegang hidupku. Kau membuat mujizat sejati.
perbuatannya yang ajaib. Di dalam nama Yesus, kau aman di dalam tangan Tuhan. Jadi sembuh, jadi kuat, jadi pulih dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Segala kesedihan diangkat, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Hati ini dipenuhi dengan sukacita. Jadi sembuh, jadi pulih, jadi sehat dalam nama Tuhan Yesus. Hidup Tuhan Yesus menolong. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, kekuatan yang dari Tuhan mengalir, sembuh, pulih dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kalau ada yang sakit, taruh tangan Bapak Ibu di tempat yang sakit. Taruh tangan Bapak Ibu di tempat yang sakit. Kita berdoa. Kita percaya kita punya Tuhan yang baik, Dia yang menyembuhkan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, Kau melihat umat-Mu, Kau melihat mereka berharap kepadamu. Saat ini segala sakit penyakit apapun namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi dalam nama Tuhan Yesus. Jadi sembuh, jadi pulih, jadi sehat, jadi kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir kuasa-Mu Tuhan. Mengalir kesembuhannya daripadamu. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Sembuh, sembuh, sehat, pulih, kuat dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tubuhku, pahit Roh Kudus. Tubuhku untuk memuliakan Tuhan. Segala sakit penyakit pergi dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus mengalir kesembuhan. Mengalir kelepasan. Mengalir pemulihan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, sembuh, sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. 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 Layak disembah. Kau Raja Sarga Raja. Hatiku bernyanyi. Kau besar. Layaklah Kau Tuhan.
dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku yang terkasih. Saudara diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Puji Tuhan, firman Tuhan sungguh luar biasa. Ya, Tuhan itu baik. Ya. Ayo kita mau menyelaraskan hati kita, pikiran kita, mindset kita, pemahaman kita ini dengan hatinya Tuhan, dengan kemauannya Tuhan. Supaya kita enggak gagal paham, supaya kita enggak ngecas, oh Tuhan itu jahat, Tuhan itu enggak baik. Tadi sudah diceritakan. Kalau anak kita yang dikasihi, pasti dihajar, pasti ditegur, pasti disiplinkan, diajari. Ya, dan itu ndak enak. Ya. Dan kita harus ya mau. Jadi lewat kehidupan ini, lewat kita beribadah, lewat kita mendengar firman Tuhan, lewat kejadian-kejadian di dalam hidup kita, Tuhan itu sedang memproses kita, Tuhan sedang membentuk kita, Tuhan sedang mendandani kita. Amin. Ya, katakan bahwa Tuhan itu baik. Ya. Nah, sebentar kita akan perjamuan kudus. Saya undang untuk para diakan maju ke depan. Sekali lagi kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau mempersiapkan hidup kita. Kalau saudara punya ganjelan, baik itu di dalam hati, baik itu ada di dalam pikiran. Mari, sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, saudara bisa minta ampun kepada Tuhan. Dengan jujur, kita mau mengaku kepada Tuhan segala dosa, pelanggaran, kesalahan. Kalau kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka Dia Allah yang adil, Allah yang setia. Dia akan mengampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran kita. Dia menyucikan kita, menguduskan kita kembali. Sehingga kita boleh layak untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Sehingga waktu kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, maka tubuh dan darah Tuhan Yesus itu boleh menjadi berkat. Itu kuasa Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Layakkan kami hamba-hambamu yang melayani. Layakkan kami semua anak-anakmu Tuhan, yang hendak bersekutu dengan tubuh dan darahmu pada pagi hari ini. Engkau mengampuni segala dosa pelanggaran kami, baik itu yang kami sengaja maupun tidak, baik itu yang ada di dalam pikiran kami, di dalam pandangan kami, perkataan kami, pendengaran kami, di dalam hati, sikap laku kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan, kuduskan kami, tahirkan kami. Kami kembali boleh layak di hadapan-Mu. Kami boleh layak untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Allah yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak
Bapak Ibu, siapa yang belum mendapat hosti atau anggur? Semua sudah dapat? Yang sudah dapat, mohon siapkan untuk dibuka. Mari semua bangkit berdiri, angkat hosti di atas kepala kita. Kira bata kaya raba shikata kaya raba labata kaya raba. Kira bata kaya raba shikata kaya raba labata kaya rabata kaya raba labata. Kira labata kaya raba shikia raba laba laba ya rabata kaya raba laba ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat pengorbananmu, buat kasih-Mu yang begitu besar buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan terima kasih. Kami percaya ini adalah tubuh-Mu yang sejati. Saudaraku, sebelum kita makan, dengar firman Tuhan berbicara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuh Kristus yang diserahkan bagi saudara dan saya. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa ini adalah tubuh Kristus? Makan dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di atas kepala kita. Shikarabata kaya rabata kaya rabashikata. Uri haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, darah-Mu adalah minuman yang sejati di dalam hidup kami. Saudaraku, sebelum kita minum, dengar firman Tuhan berbicara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa ini adalah darah Kristus? Minum dalam nama Tuhan Yesus. Kirabata kaya rabashikata kaya rabata. Kirabata kaya rabalaba syatapata kaya rabaya rab. Sekali lagi mengucap syukur. Mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kebaikannya, karena kasihnya, dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Setiap kali kita lakukan ini menjadi peringatan untuk mengingatkan kita akan kasih-Nya Tuhan yang begitu besar. Kalau Tuhan tidak mati di atas kayu salib, maka saudara dan saya yang akan binasa. Maka yang kita lakukan adalah sia-sia. Tetapi karena kasih-Nya yang begitu besar itu, dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Saudara dan saya dilayakkan kembali menjadi anaknya, menjadi ahli warisnya, menjadi mempelainya. Kirabata kaya rabasikata kaya rabalaba ya rabata kaya.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, tubuh-Mu Tuhan dan darah-Mu sudah menyatu dengan tubuh dan darah kami. Ada di dalam hidup kami. DNA Kristus itu mengalir ada di dalam hidup kami. Kami ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru itu sudah datang. Dan Tuhan perbarui hidup kami dari hari ke hari. Untuk kami boleh Tuhan sampai sempurna seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami sudah sembuh, kami sehat, kami kuat, kami dipulihkan. Dan di dalam Engkau ada pengharapan, ada kehidupan. Dan oleh darah Tuhan Yesus yang mengalir di Bukit Golgota itu, Tuhan sudah menebus kami. Tuhan sudah memerdekakan kami. Tuhan sudah menyelamatkan kami. Tuhan mengampuni kami. Kami dibenarkan, kami dikuduskan. Dan semua kutuk Tuhan sudah patahkan dari hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan. Engkau teramat sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan pujikan. Haleluya Yesus Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Engkau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan sudah pimpin ibadah raya kami dari awal pertengahan sampai selesainya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami percaya kami pulang tidak sama seperti waktu kami datang. Sebab Tuhan kami pulang membawa sukacita, kemenangan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan. Tetapi Roh Kudus yang ada di dalam setiap kami. Roh Kudus itu yang terus mendengungkan perkataan-Mu itu. Mengingatkan kami, menegur kami terus Tuhan. Untuk kami terus berjalan di dalam jalan-Mu. Kami melakukan apa yang Engkau mau di dalam hidup kami. Kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Dan kalau kami akan berpisah satu dengan yang lain,
kembali anak-anak-Mu pulang ke rumah tangga kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, seperti Tuhan sudah menyertai kami sampai di tempat ini, begitu juga anak-anak-Mu pulang sampai di rumah mereka semuanya dengan selamat sejahtera. Pertemukan kami Tuhan, kembali minggu depan bersama-sama kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu sudah turun atas kami semuanya. Baik hamba-hamba-Mu yang sudah melayani untuk WL, musik, hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, para diaken yang sudah melayani perjamuan kudus, yang melayani penerima tamu, tim multimedia, kami semua anak-anak-Mu yang hadir, tidak ada satu pun yang terlewati. Engkau menjamah dan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami bawa rencana kami Tuhan, untuk di bulan April yang akan datang Tuhan, untuk Tuhan Yesus, Tuhan retreat kami Tuhan di Amarta Hill Hotel Batu Tuhan. Tuhan Engkau tolong Tuhan, Engkau campur tangan Tuhan yang pimpin Tuhan. Tuhan yang menyediakan semuanya Tuhan. Tuhan Engkau tolong Tuhan. Baik Tuhan untuk cuacanya, Tuhan baik untuk kendaraannya Tuhan. Baik juga untuk Tuhan atmosfer di Amarta Hill yang akan kami tempati Tuhan. Disterilkan, dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk acara doa, ibadah raya Paskah kami juga Tuhan. Tuhan juga tolong, Tuhan pimpin. Dan Tuhan kami semua diberkati Tuhan. Tuhan anak-anak-Mu yang ikut diberikan kesehatan, kekuatan. Diberkati semua menabung Tuhan sampai lunas. Terima kasih Tuhan. Kembali kami boleh bersukacita Tuhan. Menikmati berkat Tuhan, menikmati indahnya ciptaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan juga Tuhan untuk acara Natal yang akan datang, kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau sudah menyediakan semuanya yang terbaik buat anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Tuhan kalau sebentar anak-anak-Mu yang akan menabur, Tuhan memberkati Tuhan. Taburan yang mereka berikan kepada Engkau Tuhan. Bahkan juga Tuhan hamba-Mu mengangkat ini amplop perpuluhan Tuhan. Di dalam sini ada banyak nama-nama Tuhan. Hamba-Mu tidak bisa menyebutkannya satu persatu. Tetapi Engkau Tuhan Allah yang tahu. Di saat kami mengembalikan menjadi hak bagian-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami Tuhan. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, buatnya berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau anak-anak-Mu yang mengembalikan perpuluhan ini. Mereka Tuhan dengan sukacita, dengan tulus, dengan jujur Tuhan. Engkau memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Saudaraku yang terkasih, angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia-Nya dan damai sejahteranya. Dan apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil, beruntung dan berbahagia mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan menerima katakan